Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen pemasaran akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan antara penyedia marketplace yang tetap eksis yaitu Shopee dan yang terpuruk perjalanannya yaitu Tokobagus. Nama kelompok, yang pertama ada Arya Putra Rianto, yang kedua ada Kelvin Valerian, yang ketiga ada Herlandio Sianturi, yang keempat ada Ismi Koirul Kolkia, yang kelima ada Sevina Fadila, dan yang keenam ada Yemima Clara Patricia. Tadi kasus Shopee. Di Indonesia sendiri, bisnis online muncul pertama kali pada dekade tahun 1990-an, yaitu e-commerce. Salah satu bisnis e-commerce yang banyak digunakan adalah marketplace. Penelitian ini menggunakan platform e-commerce C2C Singapura, yaitu Shopee. Shopee adalah aplikasi marketplace yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 100 juta lebih unduhan di Google Play Store. Halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu pakaian wanita, pakaian pria, sepatu wanita, sepatu pria, tas, fashion muslim, aksesoris fashion, kecantikan dan kesehatan, jam tangan, gadget, perlengkapan olahraga, hobi dan mainan, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan rumah, elektronik, komputer dan aksesoris, makanan dan minuman, voucher, fotografi, otomotif, dan serba-serbi yang ada di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah. Selanjutnya, keunggulan dari aplikasi Shopee Indonesia. Yang pertama, terdapat fitur gratis ongkir yang memudahkan pembeli mendapatkan barang tanpa perlu membayar biaya ongkos kirim. Yang kedua, banyak program yang menarik sehingga menguntungkan penjual dan pembeli. Yang ketiga, sistem pembayaran yang mudah, yakni melalui rekening bank ATM, ShopeePay, Indomart atau Alfamart, hingga metode pembayaran COD. Yang keempat, aplikasi mudah digunakan, bahkan untuk para pemula. Yang kelima, kecepatan transaksi sehingga dapat menghemat waktu berbelanja. Yang keenam, memudahkan penjual dalam memasarkan produk dengan cepat dan menarik. Yang ketujuh, terdapat fitur pembayaran tagihan PLN, internet, hingga air. Yang kedelapan, terdapat fitur live chat yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Yang kesembilan, memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan pembeli untuk melakukan penawaran atau nego harga. Next. Iklan Shopee 12.12. Yang pertama, hujan promo akan berlangsung dari tanggal 15 November hingga 12 Desember 2021 yang menjanjikan berbagai penawaran dan diskon terbaik. Beberapa penawaran utamanya antara lain yaitu tanam ShopeePay hingga 12 miliar, gratis ongkir ekstra lebih banyak, pasti diskon 50%, kejutan spesial untuk pengguna dengan mengadakan acara Shopee 12.12, birthday sale, TV show, yang menghadirkan bintang tamu berkelas. Pembahasan selanjutnya adalah Tokobagus. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang informatika adalah PT Tokobagus. Di zaman sekarang yang semakin modern, orang-orang sangat mudah mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa harus terjun langsung mencari keluar. Cukup di depan komputer, kita bisa mencari barang-barang yang kita inginkan. PT Tokobagus memiliki situs yaitu tokobagus.com yang dimana adalah sebuah situs iklan baris yang berfokus kepada aktivitas jual beli di Indonesia, di mana perseorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk serta jasa secara online. Next. Sejarah Tokobagus. Tokobagus didirikan oleh Arnold Bastian Eck dan Ramco Lapker yang merupakan dua orang asal Belanda. PT Tokobagus didirikan pada tanggal 9 Juni tahun 2005.
Kata toko dipakai dengan tujuan agar setiap pengguna bisa membuka tokonya sendiri. Dulu promo-promo mereka terfokus hanya di Bali dan sekitarnya. Mereka sering melakukan promo ke luar kota yang sering diadakan festival atau pameran komputer. Dengan 40 kategori yang tersedia, mulai dari alat-alat musik, anak-anak dan bayi, buku, hingga ke mobil, motor, properti, dan lain-lain. Selanjutnya, pergantian nama. Tepat pada tanggal 20 Mei tahun 2014, Toko Bagus memperkenalkan pergantian nama menjadi olx.co.id. Pengelola Toko Bagus telah mengumumkan secara resmi bahwa nama dan alamat situs Toko Bagus berganti nama menjadi OLX mulai Selasa. Dalam sebuah pernyataan resmi, OLX menerangkan bahwa perubahan ini hanya terjadi pada nama dan URL baru dan semua aktivitas jual beli dan pemasangan iklan tetap bisa dilakukan seperti biasa. Begitu juga dengan user dan iklan yang sudah tayang di Toko Bagus tetap akan muncul dan user Toko Bagus pun bisa login seperti biasa. Menurut pihak Toko Bagus, perubahan nama Toko Bagus menjadi OLX ini merupakan upaya untuk memperkuat usaha mereka dalam membantu masyarakat Indonesia dalam menyediakan media untuk menjual barang bekas dengan cepat, mudah, dan gratis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan OLX atau Toko Bagus. Kelebihannya yaitu hampir semua barang tersedia di OLX, banyak pilihan barang dari masing-masing penjual, terdapat fitur-filter agar lebih mudah dalam mencari barang, calon pembeli dapat menentukan merek, harga, warna, kondisi, dan lokasi penjual, iklan dilihat oleh banyak orang, proses jual beli tanpa perantara pihak OLX. Kekurangannya yaitu durasi iklan terpasang hanya 7 hari, setiap user dibatasi dalam memasang iklan, informasi penjual kadang tidak valid, banyak kasus penipuan karena pembelian dan penjualan tanpa perantara, aplikasinya masih kurang stabil, banyak iklan spam, dan tidak ada garansi dari pihak OLX. Next. Landasan teori. Analisis SWOT adalah metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Teknik mendukung dan tidak dalam mencapai teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey pada dasawarsa 1960 sampai 1970. Pengertian yang kedua yaitu analisis SWOT adalah keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa yang mana penulis membangun pandangan melalui penjelasan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencocokkan data dengan berbagai teori dan sumber. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan Shopee dan Toko Bagus yang merupakan e-commerce. Objek penelitian ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Shopee dan Toko Bagus. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT pada marketplace. Mengamati perkembangan dari tahun ke tahun sebagaimana yang dipaparkan pada bagian pendahuluan pada marketplace Shopee dan Toko Bagus. Maka dapat diperoleh beberapa informasi yang bisa dianalisa menggunakan metode SWOT. SWOT internal, kelebihan.
Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Shopee memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Pilihan produk lebih banyak karena biasanya memakai sistem pre-order. Branding Shopee begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Kekurangan, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Ada oknum penjual yang memasang foto barang tidak sesuai dengan keadaan asli barang. Beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Semakin jauh tempat mengirim barang, maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. Next. Eksternal. Peluang. Ada beberapa brand yang tidak terdapat di suatu tempat sehingga menjadi kesempatan bagi Shopee untuk menjual brand lain. Ekspansi. Bisnis yang sangat global sehingga menjadikan belanja online populer akhir-akhir ini. Tren yang selalu berganti membuat Shopee mudah beradaptasi karena online shop lebih fleksibel. Ancaman. Adanya hacker atau pembajak di dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Next. Toko bagus. SWOT internal. Kelebihan mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, termasuk pasang iklan ataupun membeli. Dapat diakses via handphone juga. Mudah ditemukan di search engine umum seperti Bing dan Google. Tampilan dan toolbar mudah diakses untuk menentukan pilihan. Tampilan web tertera rapi. Kekurangannya, pilihan bahasa pada web hanya bahasa Indonesia, tidak bisa mencakup wilayah internasional. Dari para komentator atau testimonial rawan terjadi kasus penipuan. Eksternal, peluang, website menggunakan bahasa Indonesia, mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Orang yang ingin menjual barang harus mendaftarkan diri menjadi member. Sedangkan orang yang ingin membeli cukup dengan mengklik gambar untuk mendapatkan informasi barang yang dijual. Dapat terhubung via Facebook dan Twitter. Ancamannya, banyaknya pesaing baru penyedia iklan yang lain seperti Kaskus dan Berniaga. Ancaman dari hacker. Selanjutnya, hasil penemuan dan diskusi. Strategi pemasaran Shopee. Menggunakan strategi tarik dan dorong atau push and pull strategi. Push strategi untuk memperkenalkan dan mempromosikan program yang dibuat Shopee kepada calon pengguna. Program biasa dibuat dalam bentuk acara, campaign, atau promosi penjualan. Strategi yang digunakan untuk mempromosikan program yang dibuat oleh Shopee adalah melalui penggunaan media atau secara langsung. Push strategi dilakukan dengan cara membuat publikasi program Shopee ke dalam media. Selain itu, Shopee juga membuat suatu acara atau event. Next. Strategi OLX atau toko bagus. OLX atau toko bagus menggunakan strategi branding, yaitu manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu brand atau merek. Strategi branding dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengenalkan nilai-nilai bisnis kepada konsumen. Saran. Yang pertama, salah satu kunci utama kesuksesan bisnis Shopee di Indonesia adalah
Karena perusahaan merupakan pelopor aktivitas belanja melalui ponsel dan secara konsisten memfokuskan bisnisnya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja melalui ponsel yang mudah untuk pengguna. Yang kedua, Shopee juga sukses menarik daya minat pelanggan dengan memberikan jaminan uang kembali jika barang tidak sampai dan sistem bayar di rumah atau COD, serta banyak promo-promo seperti gratis ongkir, cashback, dan koin-koin. Yang ketiga, berbeda halnya dengan OLX atau toko bagus. Kegagalan OLX atau toko bagus dikarenakan minimnya keamanan yang disajikan oleh toko bagus. Karena itu, konsumen mudah tertipu oleh penjual karena minimnya keamanan seperti jaminan uang kembali, rekber, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa kegagalan dan kesuksesan tergantung pada kesesuaian perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian perusahaan dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan akan membuat jumlah pelanggan menurun. Untuk itu, memahami pembeli dan meningkatkan performa marketplace dalam menarik daya tarik pelanggan adalah salah satu hal penting yang harus dipahami oleh sebuah perusahaan agar perusahaan bisa tetap eksis dalam perjalanannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.